Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk bisa memberikan materi tentang membangun tim yang efektif di era new normal. Saya menggunakan slide dan saya share screen-nya. Apakah kelihatan? Ya, jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah disebutkan oleh MC, nama saya Himawan dan saya mengkompil materi ini berdasarkan pengalaman pribadi, juga berdasarkan materi dari Google. Mungkin ada yang melihat di slide, saya mencoret kata Google di pojok kiri atas, karena memang saya harus disclaimer dulu ya. Saya tidak mewakili Google sebagai perusahaan hari ini, karena untuk melakukan itu saya butuh izin dari tim marketing dan lain-lain yang panjang ceritanya. Jadi, tapi mudah-mudahan materi yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri lebih lanjut. Tadi sudah disebutkan, saya bekerja di Google sebagai Product Manager. Sebenarnya saya bekerja di beberapa role dan beberapa tim sekaligus ya. Bekerja sebagai Product Manager, juga Program Manager untuk tim Google Global Networking, untuk terutama membangun produk otomasi IoT dan data insight. Tapi saya juga bekerja sebagai mentor di Google for Startups. Saya sekarang sedang mementor 2 startup di Eropa yang mencoba memecahkan masalah Sustainable Development Goals, SDG, dari United Nations atau dari PBB. Selain itu, saya juga menjadi Strategic Program Manager untuk Google Cloud di Afrika, ingin memastikan Google untuk bisa membangun data center di sana bekerjasama dengan operator, salah satu operator terbesar di Afrika. Saya juga mendirikan startup di Indonesia yang saya running sendiri sebelum masuk ke Google, dan juga menjadi advisor sekarang untuk produk yang sedang kita bangun, yaitu produk-produk software otomasi yang digunakan untuk operator nasional. Customer kita termasuk di Telkom Group juga, ada Telkom Telstra, Telkomsel, bahkan puluhan tim saya sekarang ada di Telkomsel, sekarang sedang membantu transformasi sistem operation mereka dengan menggunakan software otomasi buatan sendiri. Ya, kalau ada yang tertarik, saya juga punya YouTube channel, silahkan dicari sendiri, yang memberikan tips dan trik cara untuk bekerja di Google misalnya, dan lain-lain. Oh ya, saya sekarang tinggal di kota Zurich, di Swiss, semenjak tahun 2016, 4 tahun yang lalu ketika saya join Google. Nah, mungkin ada yang bertanya kok bisa kerja di banyak tim sekaligus setiap hari, dan ini sudah saya lakukan sebelum adanya COVID ya. Karena kuncinya memang ada di tim. Saya bekerja dengan berbagai tim dan timnya juga berbeda-beda size-nya. Jadi kita bisa efektif dalam bekerja sehingga satu orang seperti saya seolah-olah bekerja di 5 perusahaan yang berbeda. Dan fun fact saja ini, setiap hari Jumat saya selalu memakai baju batik setiap kali datang ke kantor Google dari 4 tahun yang lalu. Maka saya memperkenalkan yang disebut Batik Friday, ya, menggunakan batik setiap hari Jumat dan mencoba memperkenalkan budaya Indonesia di Google. Oke. Jadi karena Google itu memang terdiri dari banyak tim, ya. Tim yang kecil itu membentuk tim yang lebih besar, kemudian tim yang lebih besar membentuk tim lagi yang lebih besar. Maka Google selalu mencoba mencari tahu bagaimana cara membuat tim yang sempurna, gitu ya. Dulu orang berpikir bahwa siapa yang berada di dalam tim itu adalah faktor utama. Tapi ternyata berdasarkan hasil penelitian, kualitas dari hubungan antara anggota-anggota di dalam tim itu yang menjadikan
faktor utama untuk meningkatkan performance, engagement, dan juga inovasi yang bisa dihasilkan oleh tim tersebut. Ya. Tahun 2012 sampai 2016, Google membuat proyek yang diberi kode nama Aristotle, diambil dari pakar filsafat yang pernah menyatakan the whole is greater than the sum of its parts. Mungkin kalau disederhanakan, 1 ditambah 1 itu tidak sama dengan 2, karena satu tim member jika ditambah dengan satu tim member dan mereka bekerja di dalam tim secara efektif, maka hasilnya akan lebih besar dari 2. Gitu ya. Mirip kayak jagoan-jagoan yang sangat ahli di bidangnya dikumpulkan di dalam satu tim. Ketika mereka bekerja secara efektif, maka hasil yang didapat akan jauh lebih besar. Ya. Mungkin di sini ada yang pernah dengar kalau tim itu kepanjangannya together everyone achieves more, gitu ya. Nah, proyek Aristotle ini dilakukan oleh Google selama kurang lebih 5 tahun. Mereka menghabiskan jutaan dolar dengan tujuan satu hal, yaitu bagaimana cara untuk membentuk tim yang perfect, gitu ya, tim yang sempurna. Karena mereka meneliti 180 tim dengan lokasi yang berbeda-beda, dengan size yang berbeda-beda juga, gitu kan. Ada tim yang sangat efisien, sangat sukses, tapi ada juga tim yang kurang sukses. Kan? Jadi mereka melakukan penelitian yang kemudian dipublish, ada artikelnya di New York Times tahun 2016 dipublish. Dan ini dari 180 tim yang diteliti selama sekitar 3 tahun, mereka menggunakan pengukuran dari segi kuantitatif, ya, pengukuran dari segi angka, misalnya berapa software kode yang berhasil dibikin, atau jumlah bug yang berhasil di-solve, apakah naik atau turun, atau juga angka sales tiap quarter misalnya, apakah naik atau turun. Ini adalah pengukuran yang dilakukan secara angka. Tapi mereka juga mengambil qualitative measurement atau pengukuran kualitas, yaitu bagaimana misalnya eksekutif mengukur efektif dari suatu tim. Ya, apakah tim di bawahnya efektif atau tidak. Juga mencoba mencari penilaian dari tim leadernya misalnya. Apakah tim leadernya melihat timnya sudah efektif atau tidak, dan juga dari anggota dari setiap tim. Bagaimana perasaan mereka ketika bekerja di tim, apakah sudah merasa tim mereka efektif atau tidak, gitu ya. Dengan mengumpulkan data selama beberapa tahun, data kuantitatif digabung dengan data kualitatif, kemudian mereka menggunakan puluhan model statistik dan akhirnya mendapat kesimpulan bahwa ada 5 traits atau 5 karakteristik dari tim yang sukses. Ya. Yang pertama adalah psychological safety. Jadi anggota dari tim tersebut merasa aman, merasa safe, percaya bahwa dia bisa bring your whole self, istilahnya kalau di Google, membawa keseluruhan dirinya, tidak perlu jaim, tidak perlu berpura-pura, tidak perlu khawatir, yang penting itu ya, merasa aman ketika dia mengutarakan pendapatnya atau memberikan feedback, tidak takut jika misalnya dia melakukan kesalahan, kesalahan tersebut akan digunakan di masa depan untuk melawan dia, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi setiap anggota tim member yang dari satu tim yang efektif itu, dia merasa kalau saya membuat kesalahan atau saya memberikan suatu ide atau saya memberikan feedback, itu tidak ada orang yang akan mengolok-ngolok di masa depan atau membuat karir saya jadi tidak berkembang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dependability. Dependability berarti setiap anggota tim itu bisa percaya jika ada pekerjaan yang diberikan ke tim tersebut, bahwa setiap anggota tim yang lain akan mengerjakannya secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Ya. Jadi sebagai anggota tim, saya percaya bahwa rekan saya di tim akan melakukan hal yang terbaik untuk mencapai
tujuan bersama gitu ya. Saya tidak perlu meragukan atau tidak perlu selalu bertanya sudah sampai mana, misalnya kalau memang sudah disepakati targetnya, maka akan semua orang akan deliver dari tim tersebut. Faktor yang ketiga adalah tentang struktur dan clarity ya, kejelasan dari apa yang harus dilakukan oleh tim tersebut, baik dari segi role ya, siapa yang mengerjakan apa, kemudian juga perencanaannya, dan juga goal yang ingin dicapai, termasuk cara untuk mengukurnya ya. Nanti saya akan tunjukkan satu tool yang digunakan di Google, istilahnya OKR, Objective Key Result, untuk memanage goal yang ingin dicapai dan juga cara untuk mengukur goal tersebut. Yang keempat adalah meaning ya. Setiap anggota tim yang efektif harus merasa bahwa yang dia kerjakan itu penting. Dan definisi penting kan bisa beda-beda ya. Mungkin ada yang merasa ini penting buat karir dia gitu ya, atau ini penting buat karena dia merasa dia memastikan bahwa dia membantu anggota tim yang lain gitu ya, atau membantu organisasi tempat dia bekerja dan sebagainya. Harus ada perasaan bahwa ya, pekerjaan yang dilakukan itu penting. Dan terakhir adalah impact. Setiap orang yang bekerja di tim yang efektif itu harus yakin bahwa yang dia lakukan itu akan memberikan impact atau manfaatnya buat orang lain, buat anggota tim yang lain, buat organisasinya, atau bahkan untuk dunia misalnya. Nah, ada beberapa hal lain yang penting juga tapi ternyata tidak dominan untuk membuat satu tim itu efektif. Contohnya tadi ya, siapa yang berada di tim, apakah kita punya seorang yang sangat jagoan di tim tersebut misalnya, atau pengalaman dari tim member juga ternyata bukan faktor utama untuk membuat satu tim itu successful gitu ya. Juga masalah lokasi, apakah tim itu berkumpul di satu lokasi, dan ini biasanya Google seperti itu, selalu mencoba membuat satu tim itu berkumpul di lokasi yang sama. Tapi ternyata dengan model distribusi, orang bekerja di rumah atau bekerja di tempat yang berbeda juga bisa membentuk tim yang efektif. Gitu ya. Nah, itu adalah 5 karakteristik dari suatu tim yang efektif berdasarkan penelitian project yang diberi nama Project Aristotle dari Google, dan hasilnya dipublish buat semua perusahaan untuk bisa mengambil pelajaran. Nah, ini ada materi yang di-share juga oleh tim Google Reward ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan rekan-rekan di sini silahkan klik link tersebut dan akan mendapatkan dokumen yang di sebelah kanan ini ya. Jadi kita bisa melakukan semacam assessment kecil gitu ya, secara cepat. Misalnya jika kita ingin tahu apakah tim kita merasa psychological safety, merasa aman ketika mengutarakan tadi, kita bisa mencoba menanyakan ke diri kita sendiri, apakah ada tanda-tanda berikut yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan peningkatan di tim kita. Contohnya, apakah ada anggota tim yang merasa khawatir atau merasa malu misalnya untuk memberikan feedback, merasa kurang nyaman dan lain-lain. Nah, ini adalah exercise yang nanti silakan bisa dilakukan sendiri ya, untuk bisa menilai bagaimana timnya masing-masing. Tentunya sebagai pimpinan atau sebagai manajer atau sebagai pemimpin tim, ketika ditanyakan 5 hal ini, kita ingin selalu menjawab dengan iya, kan? Contohnya pertanyaan pertama, apakah kita sebagai tim berani mengambil resiko tanpa merasa takut untuk dipermalukan misalnya. Seperti tadi yang mengutarakan pendapat dan lain-lain. Kita ingin tentunya jawabannya adalah iya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah kita bisa mengandalkan satu sama lain untuk mendeliver pekerjaan yang berkualitas? Apakah tujuan yang ingin kita capai, juga roles yang dibagikan, dan rencana untuk mengeksekusi sudah jelas? Kita juga ingin jawabannya iya tentunya. Kemudian apakah semua orang merasa bahwa yang kita kerjakan itu penting gitu ya, meaningful. Dan yang terakhir, apakah semua tim member kita benar-benar percaya bahwa yang kita kerjakan itu akan memberikan manfaat. Ya. Yang kita harapkan sekali lagi adalah jawabannya untuk semuanya. Nah,
Di sini ada yang sudah pernah ke kantor Google? Belum. Yang di Jakarta itu di Pacific Place ya. Di Jakarta itu Pacific Place cukup besar tapi hanya satu lantai ya, di lantai berapa saya lupa. Kalau di Zurich di Swiss misalnya kita beberapa gedung gitu ya. Kalau di Silicon Valley, di Mountain View, di Sunnyvale, jumlah gedung Google itu lebih dari 100. Dan di dalam gedung itu ada yang disebut Office Perk. Google kan terkenal kan dengan Office Perk-nya, yaitu fasilitas yang ada dimulai dari ya makan pagi, siang, malam selalu disediakan. Kemudian juga ada yang disebut micro kitchen, jadi makanan selalu tersedia 24/7 dan jaraknya selalu dekat ya. Orang hanya butuh jalan dari mejanya ke micro kitchen buat dapat makanan. Juga ada fasilitas gym, fitness, fasilitas sport banyak, fasilitas bermain juga, biliar, pingpong, indoor basketball, outdoor swimming pool. Saya pernah ke kantor di Sunnyvale, mereka punya kolam renang di luar, mereka juga punya bowling di dalam. Kemudian yang kiri bawah ini adalah ruangan untuk tidur siang. Di kantor Zurich ada seperti ini, kita tidur di depan akuarium, bahkan bisa tidur di bathtub kalau mau. Kemudian juga ada fasilitas untuk massage, cukur di kantor juga bisa, dokter buat ibu-ibu muda yang kerja di Google dan baru punya bayi, ada fasilitas menyusui dan sebagainya. Dan ini adalah Office Perk, juga termasuk misalnya jika punya binatang peliharaan seperti anjing itu boleh dibawa ke kantor. Jadi ada bring your own dog ke kantor. Nah, ini adalah fasilitas yang selama ini diberikan. Saya sendiri walau baru 4 tahun di Google sudah terbiasa dengan fasilitas seperti ini. Dan ada alasan mengapa Google memberikan fasilitas kantor yang luar biasa seperti ini, karena mereka ingin ada interaksi dari setiap orang. Banyak hal yang kita diskusikan justru di luar ruangan meeting yang formal gitu ya. Misalnya sebagai tim kita bisa mengadakan sarapan pagi bersama dan di situ sebenarnya kita membahas pekerjaan ya. Atau ketika kita lagi break main pingpong bareng, main biliar bareng, misalnya, kita sering membahas hal-hal berhubungan dengan pekerjaan. Ada banyak inovasi di Google yang dihasilkan justru bukan dari ruangan meeting yang kaku gitu ya. Jadi banyak cerita di Google bahwa mereka berhasil membuat suatu proyek baru itu justru karena orang-orang ketemu di misalnya di tempat fitness, kemudian diskusi dan idenya sama dan mereka membuat inovasi baru gitu. Ada banyak produk seperti itu. Nah, bayangkan ketika COVID-19 terjadi di bulan Februari dan baru awal, pada akhirnya di pertengahan Maret itu seluruh kantor Google yang jumlahnya ratusan itu ditutup. Tidak ada karyawan yang boleh datang ke kantor. Gitu ya. Bagaimana bisa dari yang seperti ini, di gambar ini yang sangat fantastis, untuk orang menjadi kerja di rumah. Bagaimana caranya gitu kan? Karena kondisi ya tidak bisa dipungkiri itu terjadi dan juga mendadak gitu kan. Yang pertama kali Google lakukan adalah memastikan hal yang paling basic ya, orang untuk bekerja kan membutuhkan peralatan di rumah. Setiap orang memang punya laptop gitu kan, tapi tidak semua orang punya fasilitas buat bekerja di rumah. Jadi yang pertama dipastikan itu selain laptop yang sudah dibawa, Google juga mengirimkan monitor dan keyboard dan mouse ke rumah-rumah orang gitu ya. Memastikan semua orang punya setup yang paling minimum, koneksi internet, dan terakhir mereka memberikan semacam voucher $1.300 tiap orang untuk belanja furnitur. Karena ada orang yang terbiasa kerja di kantor, tiba-tiba dia harus kerja di rumah, bahkan dia tidak punya meja kerja misalnya. Jadi dia harus kerja di meja makan atau di ruang di ruang tengah dan lain-lain. Akhirnya diberikan fasilitas, silahkan digunakan $1.300. Ada yang beli meja, ada yang beli kursi, gitu kan. Ada yang beli headphone supaya tidak terlalu berisik misalnya. Mungkin $1.300 nggak cukup kali ya kalau kita mau bikin yang di sebelah kiri. Tapi ini contohnya
meja kerja saya di rumah sekarang, setidaknya semua elektronik disuplai dari Google lah, termasuk headphone, tablet, mobile phone juga koneksi internet, dan kursi. Kadang kan kita butuh kursi yang nyaman dan juga spesifik karena mungkin ada apa namanya, kita harus bisa kerja selama belasan jam di rumah dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Ini bisa dibilang sangat basic sekali gitu ya. Jangan sampai ada pegawai Google itu yang tidak bisa terkoneksi ke internet dan terkoneksi dengan tim. Kemudian 5 faktor yang tadi, psychological safety, dependability, structure clarity, meaning, dan impact, yang memang sudah selama ini dilakukan di tim-tim di Google, sekarang harus bisa diimplementasikan ketika semua orang bekerja secara terdistribusi, secara remote. Jadi orang tidak hanya harus bisa terkoneksi, tapi juga harus merasa terkoneksi gitu ya, merasa terhubung dengan timnya, dengan pekerjaannya, dan dengan Google secara keseluruhan. Ini hal yang penting. Nah, karena psychological safety ini adalah faktor yang paling utama, ya, bayangkan kita harus bisa memastikan semua orang itu merasa nyaman dalam bekerja, untuk mengambil resiko, untuk apa istilahnya, vulnerable ya, membuka diri gitu kalau dia sedang ada masalah, dan ini harus bisa diimplementasikan ketika orang bekerja di rumah gitu ya. Dan ketika orang bekerja di rumah yang tadinya bekerja di kantor yang sudah jelas jam kerjanya, dan ketika di rumah kita bisa disconnect kan dari kerjaan. Kita bahkan sering ada orang yang tidak perlu membawa pekerjaan ke rumah. Sekarang kita harus mix antara kehidupan rumah dan kehidupan kantor, dan kadang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya karena COVID-19 juga anak-anaknya tidak sekolah, jadi anak-anaknya ribut di rumah dan lain-lain. Dan bayangkan kita meeting dengan eksekutif misalnya, terus ternyata kita tidak punya ruangan buat meeting terpisah sehingga banyak gangguan dari orang di rumah. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa setiap anggota tim itu masih tetap merasa aman tadi, tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya aman. Kalau memang dia sedang dalam masalah dan lain-lain, itu berani mengutarakan gitu ya. Ini dimulai dari kita sebagai pemimpin tim, sebagai manajer, sebagai eksekutif gitu ya, bahwa kita harus memimpin dengan empati yang bahkan lebih besar di kondisi seperti ini. Nah, seperti tadi saya sudah sebutkan, setiap orang mengalami work from home atau kerja terdistribusi secara berbeda-beda ya. Ada yang seperti saya, karena dulu saya bekerja di Cisco selama 10 tahun sebagai solution architect yang selalu traveling dan terbiasa bekerja di tim yang terdistribusi. Buat saya relatif mudah buat switch dari yang biasa ke kantor untuk kembali ke bekerja di rumah gitu ya. Tapi ada orang yang dia sudah bertahun-tahun selalu bekerja ke kantor, tapi mereka harus bisa melakukan pekerjaan di rumah. Kita harus lebih berempati dengan mereka. Tidak ada satu solusi buat semua tim member gitu, sebuah pegawai. Setiap tim member itu secara individu harus dilihat apa tantangan dia, yang harus dia lakukan. Barangkali dia juga sekarang karena harus mengurusi orang tua gitu ya, jadi jam kerjanya menjadi tidak sama seperti dulu dan lain-lain. Dan sebagai pemimpin, hal-hal kecil seperti ini, memberikan perhatian dan mengerti masalah apa yang sedang dihadapi oleh setiap anggota tim, benar-benar memberikan impact yang sangat besar. Ya. Nah, ada model yang kita sarankan buat para pemimpin tim atau para manajer juga eksekutif, yaitu model PPR, People, Process, dan Result. Untuk People, misalnya pastikan inclusion ya, artinya kita harus tetap selalu melibatkan semua orang. Jangan ada tim member kita yang merasa di left out gitu ya. Jangan sampai ada karena dia sulit bekerja dari rumah karena banyak gangguan, sehingga dia seolah-olah disingkirkan dari pekerjaan yang sedang dilakukan misalnya. Ini sangat penting gitu ya, bahwa dinamika grup harus tetap dijaga, semua orang tetap berpartisipasi sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan yang dimiliki di kondisi seperti sekarang. Tentunya ini harus menggunakan proses yang jelas gitu ya. Yang paling utama adalah
proses pengambilan keputusan. Kalau dulu mungkin kalau kita di kantor, kita butuh sesuatu, kita bisa langsung masuk ke kantor eksekutif kita untuk berapa menit menanyakan sesuatu dan mendapat keputusan. Nah, kalau sekarang kita harus mendefinisikan bagaimana cara untuk mengambil keputusan, metodenya seperti apa, timeline juga kita harus selalu pikirkan apakah timeline yang dulu dibikin sebelum COVID sekarang masih sesuai struktur tim bekerja kita seperti apa. Dan result adalah apa sebenarnya goal yang ingin kita capai, bagaimana cara mengachieve-nya gitu ya. Ini juga suatu hal yang mungkin harus kita adjust gitu kan dengan kondisi COVID seperti ini, apakah target masih realistik, karena target ini didefinisikan di awal tahun misalnya sebelum COVID dan lain-lain. Ini adalah penting buat setiap orang karena ada yang disebut bias ya. Saya yakin rekan-rekan di sini juga mengerti ya bahwa misalnya saya yang sudah terbiasa bekerja remote sebelum join ke Google, kemudian saya harus sekarang kerja remote, saya memiliki bias, saya merasa bahwa oh tidak ada masalah gitu. Karena saya melihatnya dari sisi saya sendiri. Nah, sebagai pimpinan kita penting untuk apa yang istilahnya dalam bahasa Inggris put ourselves in our team member shoes gitu ya. Kita mencoba melihat dari sudut pandang mereka gitu yang tadi itu ada hal-hal kecil mungkin seperti mungkin di Indonesia bahkan ada orang yang selama ini rumahnya jauh dan koneksi internet juga tidak sebagus orang-orang lain misalnya gitu ya. Itu hal yang sederhana mungkin karena kita memiliki bias semua koneksi internet di Indonesia apalagi menggunakan jasa Telkom dan Telkomsel misalnya pasti bagus gitu ya. Tapi ternyata ada tim member kita yang struggling dengan hal seperti itu. Jadi kita harus mencoba menghilangkan bias kita sendiri. Kita harus bisa mencoba melihat dari sudut pandang tim member kita gitu ya. Itu hal yang penting buat pimpinan. Kita harus mencoba membuat bahwa jarak yang terjadi karena fisik itu bisa kita setidaknya kurangi gitu ya. Yang tadi tim harus merasa nyaman, bisa bekerja dengan adanya fasilitas tentunya di rumah, walau mungkin tidak seperti Google misalnya, tapi setidaknya mereka bisa melakukan pekerjaannya. Kemudian juga harus bisa membantu mereka memix dalam jadwal gitu ya, karena mungkin yang tadi sekarang tiba-tiba jadi ada kewajiban lain selama kita di rumah, kita harus membantu pasangan kita, anak-anak kita atau orang tua misalnya. Bagaimana caranya kita bisa membantu mereka untuk bisa tetap terintegrasi ke tim. Ya, operational distance juga bisa kita kurangi dengan memastikan semua tim member dengan kita sendiri bisa selalu berkomunikasi, apakah menggunakan tool yang ada dan lain-lain. Dan kita mendefinisikan jam kerja misalnya. Banyak orang yang merasa sekarang kan semua orang kerja di rumah gitu ya, berarti nggak apa-apa dong kita meeting jam 8 malam misalnya. Toh semua orang selalu kerja di rumah, nggak kemana-mana karena lagi COVID misalnya. Nah ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan gitu ya. Kita harus mendefinisikan guidance buat tim kita beroperasi bagaimana caranya. Dan jangan lupa karena sekarang kita terpisah secara jarak, kita tidak ketemu. Ketika dulu kita di kantor ada hal-hal kecil yang bisa kita langsung lakukan, break sholat bareng misalnya atau makan siang bareng yang membentuk koneksi kan. Nah ini bagaimana caranya kita tetap bisa menjaga ritme seperti itu. Mungkin kita bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang fun seperti tadi ya sebelum saya join, melakukan kuis seperti tadi. Kemudian juga hal-hal virtual juga tadi saya sempat lihat. Nah hal-hal seperti ini juga penting. Tetap kita juga bisa memberikan recognition ya, penghargaan buat orang-orang. Misalnya ada tim member kita yang di saat COVID-19 seperti ini melakukan hal yang lebih, membantu tim member yang lain yang kesulitan, misalnya itu harus kita recognize, harus kita berikan award gitu ya. Dan kita juga harus selalu memeriksa sebagai pemimpin kita harus selalu mengetahui kondisi dari setiap anggota tim. Dan pada akhirnya semua anggota tim yang bekerja secara terdistribusi karena COVID-19 misalnya harus memiliki komitmen yang sama ya, baik dari pimpinannya maupun dari anggota tim untuk selalu over communicate ya. Over communicate ini kalau istilahnya di startup saya kita harus jadi kepo dengan tim member yang lain gitu ya.
kita mengadakan stand up misalnya setiap hari selama 30 menit untuk memastikan bahwa semua anggota tim itu sehat dan mereka tidak punya masalah dari segi akses, karena ini prioritas yang penting ya, prioritas buat semua perusahaan hari ini, baik dari Google sampai startup saya adalah memastikan tim member kita itu sehat secara fisik dan mental. Karena yang tadi ya, mereka menghadapi COVID-19 dengan cara yang berbeda. Dan untuk memastikan semua orang tahu kondisi orang yang lain, tidak apa-apa untuk over communicate gitu ya. Jadi kita selalu selalu berinteraksi yang lebih, karena ini menggantikan fungsi interaksi yang biasanya dilakukan ketika kita berkumpul bersama di satu tempat seperti di kantor. Semua tim member juga harus berkomitmen bahwa mereka tidak perlu ragu atau takut ketika mereka membutuhkan bantuan gitu. Baik itu masalah pribadi di rumah misalnya yang membuat mereka jadi sulit buat berkonsentrasi kerja atau masalah lain gitu. Terus selalu berani mengutarakan, juga mencoba untuk membantu tim yang lain. Sebagai pemimpin kita harus selalu tersedia buat jika ada pertanyaan. Sebagai anggota tim kita harus memastikan manajer kita atau pimpinan kita tahu kita berada di mana. Misalnya kita tiba-tiba harus pindah lokasi dan sebagainya gitu ya. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu mengingatkan bahwa sebagai tim, kita sekarang walaupun tidak kelihatan bekerja secara fisik gitu ya, seperti ketika kita di kantor, bahwa semua orang sedang berusaha yang terbaik untuk mendeliver sesuatu. Dan poin terakhir yang juga sangat penting adalah bagaimana setiap individu di tim itu, baik dari anggotanya maupun pimpinannya, bisa men-set boundaries gitu ya, antara pekerjaan dan personal life. Ini sangat penting. Tadi saya sudah kasih contoh gitu ya, jangan sampai ada asumsi bahwa karena semua orang di rumah nggak apa-apa sebenarnya kita mulai meeting jam 6 pagi atau jam 9 malam, karena toh nggak ada lagi yang dikerjakan. Kita tidak bisa menggunakan asumsi seperti itu, dan juga harus setiap dari kita harus bisa men-set boundary antara pekerjaan dan yang di rumah. Nah, hal terpenting lain adalah bagaimana cara kita bisa memberikan struktur dan kejelasan untuk tim. Ya. Dan ini ada 5 tips yang saya ambil dari Google for Startup. Yang pertama adalah membuat user guide online, atau istilahnya apa, SOP gitu ya, SOP. Kalau kita bekerja di kantor, sepertinya kita tidak butuh SOP yang banyak, karena kita tahu kita datang pagi, pulang jam sekian, terus apa yang kita kerjakan, kita bertemu dan berinteraksi langsung. Ketika semua orang sekarang bekerja secara terdistribusi, kita harus memikirkan ini ya. Mungkin ada user guide yang perlu kita berikan, misalnya etika meeting online mungkin sedikit berbeda ya dengan etika meeting secara fisik, bagaimana supaya orang bisa engage, dan user guide ini kita bisa lakukan sesuatu yang kreatif lah, bagaimana caranya memastikan bahwa tim kita tahu bahwa kita tetap bisa bekerja sama walaupun sekarang sudah terdistribusi secara online. Kemudian sering-sering lakukan meeting satu-satu ya, karena meeting satu-satu ini mirip kayak ketika kita misalnya lagi break terus ketemu orang gitu kan. Ini kan sering kita lakukan kalau kita bekerja di kantor. Tapi karena sekarang kita terdistribusi, mungkin kita perlu melakukan ini gitu ya, setiap pimpinan melakukan weekly satu-satu dengan anggota timnya misalnya. Kalau timnya lebih besar mungkin frekuensinya dikurangi, dan seperti meeting biasa pastikan ada agenda pastinya yang kita share, dan kita mengikuti etika meeting lah, selalu on time, menggunakan agenda sebagai panduan, dan penting sebagai pimpinan juga selalu menanyakan feedback ya, bagaimana kondisi dan sebagainya, terutama juga apakah ada hal yang mengganggu dan apakah ada hal lain. Tim meeting weekly mirip seperti kita kerja di kantor, ini sering dilakukan juga, hanya tadi bedanya mungkin sekarang dilakukan secara online, jadi agendanya harus lebih jelas, juga kita pastikan orang berpartisipasi ya. Biasanya kalau di Google agenda itu di-share sebelumnya dan semua orang bisa menambahkan apa yang mau dibahas, dan jelas siapa yang melakukan, misalnya siapa yang melakukan note taking pada meeting ini gitu kan, ada action item dan lain-lain, dan itu bisa digantian ya, siapa yang mau memimpin meeting misalnya, siapa yang mengambil note dan sebagainya. Bisa juga kreatif
Misalnya semuanya sepakat, ayo kita tim meeting minggu ini semuanya di halaman rumah misalnya kan. Atau kita kemarin pernah menggunakan kostum, memakai masker yang buatan sendiri misalnya. Banyak hal yang bisa kita bikin supaya meeting yang dilakukan online ini bisa tetap menarik gitu ya, walaupun tetap sulit buat menggantikan meeting secara fisik ketika kita ketemu dan bisa berinteraksi langsung. Nah, yang keempat adalah tadi agar semua orang mengerti jelas apa yang sedang dikerjakan, goal-nya itu apa. Ya. Ada tools yang sudah digunakan Google ketika Google jumlahnya masih ratusan, sampai sekarang jumlah pegawai Google sudah ratusan ribu. Itu yang disebut OKR, yaitu objektif atau goal yang ingin dicapai, objektifnya apa gitu ya, dan key result yaitu bagaimana cara mengukur sehingga kita tahu apakah kita sudah mencapai target atau belum. Ya. OKR di Google biasa dilakukan perencanaannya setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan tergantung timnya. Dan ini goal adalah sesuatu yang ingin kita capai yang tentunya tangible gitu ya, dan jelas. Misalnya kita ingin meningkatkan kepuasan customer kita atau kepuasan pelanggan kita dibandingkan dengan tahun kemarin misalnya, itu adalah goal. Nah, nanti key result-nya adalah bagaimana cara mengukur bahwa kita sudah mencapai goal tersebut ya. Misalnya customer satisfaction kita ada angkanya kan, tahun lalu sekian, tahun ini harus sekian. Kemudian juga mungkin dari segi engagement seperti apa, respon time kita juga bisa kita ukur. Jadi kalau objektif itu adalah suatu hal yang kualitatif, suatu hal yang menjadi aspirasi untuk dicapai, key result adalah matrix yang benar-benar driven atau diukur menggunakan angka, gitu ya, sesuai dengan jangka waktu tertentu. Jadi kita bisa tuliskan tadi untuk mencapai tujuan membuat customer lebih happy di tahun ini, maka kita mengukur matrix-matrix tadi selama 1 tahun ke depan, gitu ya. Apa yang harus dilakukan. OKR adalah satu topik yang panjang sendiri. Saya hanya memberikan contoh di sini template yang saya bikin untuk tim saya di Google adalah seperti ini. Setiap kali kita melakukan OKR planning, kita selalu mulai dari top level gitu. Sebenarnya apa yang ingin kita capai selama 3 atau 6 bulan ini. Misalnya tujuan paling atasnya adalah launching produk baru misalnya. Gitu. Kemudian dari launching itu ada berbagai objektif yang lebih besar lagi. Top level objektifnya ada mungkin dari segi development, ada dari segi marketing, ada dari segi customer research dan sebagainya. Nanti kita bisa definisikan objektif yang lebih kecil dan selalu ketika kita membuat itu kita harus bertanya gitu kan, mengapa goal ini penting, gitu kan? Impact-nya apa. Baru nanti kita bisa tuliskan quantitative measurement dari key result ya. Jadi matrix yang kita gunakan buat memastikan kita sudah mencapai objektif. Kita bisa set priority, kita bisa tentukan siapa owner dari masing-masing key result dengan juga target date misalnya. Dan kalau saya pribadi, saya suka menambahkan step apa yang harus dilakukan untuk mencapai metrik tersebut gitu ya. Misalnya tadi metrik customer satisfaction harus lebih besar 5% dari tahun kemarin misalnya. Itu jelas kan metriknya terukur dan ada waktunya. Nah, step untuk mencapai itu apa misalnya, kemudian apakah ada dependensi, ada ketergantungan dari tim lain dan siapa tim yang tergantungkan. Ya, ini hanya sekedar contoh seperti tadi saya sampaikan, OKR itu adalah satu topik yang bisa dibahas secara berjam-jam dan ini hanya ringkasan singkatnya. Dan poin kelima adalah ketika kita sudah menentukan goal tadi, juga harus jelas siapa yang memiliki role dan responsibility untuk mendeliver ya. Biasanya ini menggunakan rasi, saya yakin rekan-rekan di sini juga sudah terbiasa dengan ini. Siapa yang responsible atau yang melakukan pekerjaan, siapa yang accountable, siapa yang mengambil decision, kemudian siapa yang harus dikonsult dan inform. Ya. Di luar hal-hal yang formal, balik lagi untuk memastikan bahwa tim kita tetap engage di kondisi COVID sehingga kita bisa menjaga kualitas hubungan antara satu tim member dengan tim yang member yang lain. Banyak inovasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga bisa melakukan sesuatu, misalnya 2 minggu yang lalu Google mengumumkan hari Jumat adalah hari libur buat seluruh pegawai Google di seluruh dunia misalnya. Mandatory time off ya. Semua orang harus libur di hari itu untuk memastikan kita bisa sedikit beristirahat setelah banyaknya tekanan untuk bekerja dengan mekanisme baru di new normal.
Kemudian bisa juga saya misalnya setiap jam 5 sore dengan tim itu kita punya meeting selama 30 menit yang tidak membahas pekerjaan, tapi membahas hal-hal lain gitu ya. Jadi kita bikin fun, ada sesi meditasi online misalnya, bagaimana kita tim meeting menggunakan game platform dan sebagainya. Banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Terakhir sebagai kesimpulan dari sesi saya kali ini adalah tim yang efektif adalah tim yang merasa aman secara psikologi. Setiap orang bisa yakin, bisa menggantungkan diri dari tim member yang lain, dan juga memiliki struktur pekerjaan yang jelas, mengetahui goal yang ingin dicapai apa, dan tim tersebut membuat setiap individual bisa menemukan meaning dan juga bisa memberikan manfaat. Itu adalah tim yang efektif. Sedangkan pemimpin dari tim yang efektif adalah pemimpin yang mereka aware ya, mereka sadar bahwa mereka punya bias, mereka punya preferensi karena mungkin posisi mereka, tapi mereka mampu bisa untuk tidak menggunakan bias tersebut dan bisa membimbing tim membuat environment atau lingkungan bekerja yang inklusif, yang melibatkan semua orang, tidak membuat ada orang yang merasa ditinggalkan, dan juga memberikan mindset untuk supaya timnya berkembang. Oke. Jadi ini adalah kesimpulan dari sesi saya kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.